Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dan masih melanjutkan adabus siyam, adabul ashir yang ke-10, at-tahallum wa adamul jahli, santun dan tidak bodoh. Santun dalam bahasa Arab, at-tahallum itu orang salah tapi tidak dibalas, tapi bukan sikap yang bodoh. Maksudnya bagaimana? Kalau kesalahan orang itu dibiarkan, orang yang membiarkan itu adalah menunjukkan kebodohan, maka tetap tidak dibiarkan. Jadi kalau di dalam Al-Quran, Halimun Ghafur, Allah itu maha penyantun lagi maha pengampun, dan ada Halimun Rasyid, maha penyantun, maha sesuai petunjuk, sesuai kebenaran, maha benar. Nah, jadi yang dimaksud penyantun kalau di ayat Allah SWT itu, hamba itu salah tapi tidak langsung dihukum, tidak langsung dihukum, itu penyantun. Hamba maksiat terus tidak langsung dihukum, itu sifat maha penyantun Allah. Nah, terus dihukum apa enggak? Kalau diampuni itu dikasih sayangi. Nah, kalau akhirnya nanti diadab itu dihukumi dengan adil. Nah, ditunda hukumannya yang salah, ditunda hukumannya yang salah itu penyantun. Nah, terus di masa sebelum diampuni atau diadab itu diseru, ya ayyuhalladzina amanu tubu, wahai orang yang beriman, bertobatlah. Nah, beristighfarlah, lakukan kebaikan yang menghapuskan kejelekan. Nah, jadi itu masa penundaan. Nah, adapun tatkala pada orang itu berbuat salah kepada dirinya, apabila kesalahan itu murni hak, tidak ada kaitannya dengan kalau dibalas atau kalau diingatkan, kalau ditunjukkan itu tidak ada kaitannya dengan pandir atau ketakutan, kelicikan, kan gitu. Nah, maka itu adalah penyantun yang dimaksud di sini. Ya. Jadi misalnya dizalimi orang, tapi itu bukan karena kalau dibiarkan itu menunjukkan dirinya takut atau orang itu tambah jelek tambah gitu ya, tapi
kalau saya hukum saya balas bisa saya, tapi karena saya puasa enggak saya balas. Dia mencela, dicela, memang orang dia jelek, orang itu ya. Nah seandainya saya balas ya cuman saya dapat membalas gitu saja. Nah itu tidak dibalas, itu namanya santun. Karena itu di sini digandeng at-tahallum wa adamul jahli. Itu santun tidak membalas kejelekan orang dengan kejelekan, tapi tidak sikap yang bodoh. Kenapa? Karena nanti kalau orang itu dibiarkan tambah tidak karu-karuan, tidak boleh dibiarkan. Membiarkannya adalah kebodohan. Itu intinya, bahwa kalau ada orang yang jelek, orang yang mencela, orang yang menyakiti dan semisalnya, nah kalau memang tidak dibalas itu adalah baik, maka orang yang puasa tidak boleh membalas kejelekan orang. Orang puasa tidak boleh membalas kejelekan orang. Itu. Fala yaruddul isa'a bimithliha, maka kejelekan orang tidak pakai dibalas yang semisal. Kenapa? Karena dia sedang puasa. Maksudnya yang dijelekin tadi, karena kita sedang puasa, orang jelek kepada kita, kita tidak balas gitu. Wala yaruddu ala man syatamahu au qatalahu, tidak membalas orang yang mencela dirinya atau orang yang mau menyakiti. Dengan bahasa di sini orang yang seolah-olah mau membunuh dirinya. Bal yatahallamu wa yasbir, bahkan hendaknya bersikap santun dan sabar. Nah itu, sabar itu ridho, gitu. Disakiti ridho karwasa. Terus santun tadi tidak balas tadi itu. Nah tidak balas tapi hatinya wongkol sakit, namanya nggak sabar. Ya tahallam, santun tidak balas, wa tasobbar atau wa yasbir dan sabar. Tidak balas dan sabar. Wa yatamalaku nafsahu, dan menguasai jiwanya indal ghadab, tatkala sebab kemarahan itu sudah dimunculkan. Sebab kemarahan sudah munculkan tapi dikendalikan jiwanya, nggak marah. Nah, orang puasa berusaha kayak gitu. Bahkan ketika tidak puasa pun diharuskan kayak gitu, tetapi ketika puasa itu yang lebih harus lagi, lebih ditekan lagi gitu. Fa inna Nabi SAW maqala, karena Nabi SAW telah bersabda, idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika pada hari salah satu di antara kalian puasa, fala yarfuth, maka jangan berkata dosa, jangan berkata keji, jangan berkata jelek, wala yajhal, dan jangan bersikap bodoh. Ya. Fa inimru'un syatamahu au qatalahu, jika ada orang yang mencelanya atau orang mau membunuhnya, falyaqul inni shaim, hendaklah dia berkata kepada orang yang mencelanya atau orang yang mau membunuhnya itu, saya ini puasa, saya ini puasa. Kalau saya nggak puasa saya akan balas juga, tapi karena saya puasa maka saya tidak balas. Itu namanya santun. Dan tidak cukup santun, harus sabar tadi itu. Apa sabar tadi itu? Ridho hatinya, enggak wongkol, enggak sakit. Ya tamalaku nafsahu an indal ghadabi, menguasai dirinya ketika yang seharusnya marah itu sudah ada tapi dikuasai. Wa yaquluha bi sautin masmu', dan diucapkan sampai orang itu dengar, nggak sekedar diam, gitu. Ini tapi mengatakan supaya orang yang berbuat jelek kepadanya itu dengar, saya ini puasa. Kalau nggak puasa tak ajar kamu, gampangnya gitu. Tapi nggak pakai diteruskan, saya ini puasa gitu saja. Ya memang betul seperti itu. Ada hadisnya Rasulullah SAW, falyakul inni shaim, saya ini puasa. Ada orang gitu berkata jelek kepadanya padahal dia kata-katanya itu batil, tidak hak gitu.
mengatakan apapun ini, saya ini puasa. Jadi banyak ulama yang mengatakan maksudnya seandainya saya tidak puasa tak ajar kamu. Maksudnya begitu. Termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan gitu. Nah, fa innahu bidzalika yudzakiru nafsahu bisyam. Karena dengan mengucapkan itu pun mengingatkan dirinya bahwa dia ini sedang puasa supaya bisa mengendalikan diri. Karena apa? Karena puasa itu adalah mengendalikan diri dari pembatal. Itu aslinya itu. Jadi menahan diri dari yang membatalkan. Nah, dan kesempurnaannya tidak sekedar dari yang membatalkan. Kalau sahnya puasa menahan diri dari yang membatalkan. Sempurnanya menahan diri dari yang membatalkan dan dari semua yang tidak baik. Menahan diri dari semua itu. Karena itu, kalau lisannya masih mengumbar yang tidak baik, perbuatannya masih mengumbar yang tidak baik, tapi yang membatalkan bisa ditahan, puasanya sah. Dalam arti menjalankan kewajiban, gugur kewajiban, tidak wajib qadha, tapi falaisa lillahi hajatun fi ayyata'amahu wa syaraba. Allah tidak butuh orang yang puasanya kayak gitu. Itu Allah nggak butuh puasanya meninggalkan makan dan minum itu. Tapi puasanya sah, tidak wajib qadha. Orang yang puasa tidak bisa meninggalkan ucapan dosa, tidak bisa meninggalkan berbuat dosa. Malam yata qaula zur wal amala bihi. Falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syaraba. Orang yang nggak bisa meninggalkan ucapan dosa, nggak bisa meninggalkan perbuatan dosa dan dia puasa, Allah tidak butuh puasa orang yang hanya meninggalkan makan dan minum. Di hadis yang lafadznya lain, tapi maknanya yang paling pokok juga sama. Rasulullah SAW sabda, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal atash. Banyak orang yang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Tapi dia tetap mendapatkan yang tidak dibahas di sini yang sangat besar. Apa itu? Yaitu gugur kewajiban. Puasanya sah, gugur kewajiban, tidak wajib qadha. Tapi dia hanya dapat lapar dan haus, nggak dapat azab. Kenapa? Karena kewajibannya sudah gugur. Nah, ini yang dibahas itu nggak dapat kebaikan. Kenapa? Karena puasa itu kebaikan yang pahalanya sangat besar. Puasa itu untuk Allah, Allah akan memberi balasan yang sangat besar. Puasa itu membentengi diri di dunia dan di akhirat. Di dunia dari hawa nafsu yang jelek, di akhirat ya, dari api neraka. Puasa itu intinya bahwa sangat banyak kebaikan-kebaikan dapat oleh orang puasa apabila puasanya itu tidak hanya menahan diri dari pembatal. Nah, wa yu'lamu min wa yu'allimu man yajhalu alaihi annahu innama yasbiru alaihi wa la yuqabilu sayyi'a bimithliha li'illatis siyami faqad. Ini juga menyampaikan makna yang tadi kita katakan, bahwa banyak ulama yang mengatakan, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun mengatakan, kalau tidak puasa tak ajar kamu. Dan ya, itu di sini dikatakan wa yu'allimu man yajhalu alaihi, dan memberi maklumat, memberitahukan kepada orang yang berbuat jahil kepadanya, annahu innama yasbiru alaihi, bahwa dia sabar tidak membalas, wala yuqabilu sayyi'a bimithliha, kejelekannya tidak dibalas dengan kejelekan, li'illati siyami faqat, karena dia
puasa, tidak ada sebab lain. Oh, kalau tidak puasa tak ajar kamu. Gampangnya begitu. Bainama nara fi zamanina hadza man yashtam, akan tetapi di zaman kita ini kita melihat orang yang mencela, wa yasub wa yaghdab gitu. Mencaci, marah gitu. Wa yanfa'ilu fi nahari Ramadan, dan yanfa'il muntab kemarahannya di siang Ramadan, mudda'iyan anna sababahu wasyam gitu. Nah, tapi anehnya sebabnya adalah karena dia puasa. Oh, saya ini puasa digara-garain bangsat itu. Jadi ini loh, anda alasannya kok puasa terus ngomong kayak gitu ya. Nah, justru puasa itu menahan diri, sabar gitu. Nah, dan mengatakan kepada yang jelek, ini soim gitu. Wala jabu min dzalika anna an-nas yaltamisuna lahul ma'adzir bisabab siyamihi. Gitu. Dan ada orang yang marah. Gitu. Kenapa kok dia marah gitu? Karena dia puasa terus haknya dirampas. Hak dirampas itu apa? Gitu. Naruh sajadah terus sajadahnya digeser terus marah. Oh, iya maklum puasa digara-garai. Loh, bukan kayak gitu. Justru yang marah itu meskipun hakmu dirampas, meskipun kamu dizalimi, kamu jangan marah karena kamu puasa. Nah itu. Wa ka'anna siyama mubarrirun li sababil la'n gitu. Seolah-olah puasa itu menjadi sebab bolehnya mencela, bolehnya melaknat gitu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya orang yang puasa itu justru segala yang menunjukkan tidak sabar, segala yang menunjukkan tidak hilm, tidak santun, segala yang menunjukkan tidak takwa itu harus betul-betul dihilangkan gitu. Karena Anda puasa itu wujudkan seolah-olah Anda itu berada di dalam puncak kebaikan. Wah, kalau dia puasa gitu ya, tidak ada tandingannya. Orang jadi orang yang tingkatannya paling tinggi. Nah, jadi itu yang benar. Kalau dia tidak puasa biasa seperti umumnya orang gitu. Nah, tapi kalau dia puasa, wah, mulai dari subuh sampai maghrib itu takwa tok isinya. Nah, jadi kayak gitu, itu ditunjukkan seperti itu. Al-Adabul Hadi Asyar, yang ke-11. Berarti yang ke-10 tadi itu at-tahallum wa adamul jahli, santun dan tidak bersikap bodoh. Itu di akhir tadi kita keluar kalimat hendaknya orang yang sedang puasa itu betul-betul seperti orang yang dalam puncak ketakwaan gitu. Puncak kesabaran, puncak kebaikan gitu, keramahan dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW ajwadun nasi bil khair. Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus di dalam kebaikan. Termasuk di dalam kalimat ini adalah orang yang paling derma. Gitu. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan puncak kebaikan Rasulullah SAW adalah tatkala di bulan Ramadan. Nah itu. Nah, Al-Adabul Hadi Asyar yang ke-11. Hifdzul lisani 'anil lagwi war rafathi wal fusuq. Menjaga lisannya dari ucapan yang sia-sia. Menjaga ucapan dari yang sia-sia itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Nggak ngobrol kalau puasa, nggak jagongan ya. Jadi kalau sedang puasa itu nggak jagongan. Kalau sedang puasa terus ada teman di bawah pohon atau di emperan masjid atau di itu ngobrol kesana kemari gitu. Nah, obrolan tadi itu pahala apa enggak? Itu namanya sia-sia. Nah itu. Jadi hifdzul lisani 'anil lahwi.
Ya. Menjaga lisan dari ucapan yang sia-sia. Itu. Seandainya ada orang puasa terus duduk di masjid terus la 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 li 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 lu 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 ba 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 bi bi bi, ngapain kamu kayak gitu? Daripada nganggur. Itulah ya sia-sia toh ya. Gitu. Apakah berbuat dosa? Enggak. Kalimat itu tidak jelek, tidak menyakiti siapapun, ya, tapi itu mengeluarkan kalimat yang sia-sia. Sama dengan itu, ngobrol yang tidak dosa itu juga sia-sia. Adapun duduk bersama ngomong yang berpahala itu bukan sia-sia, itu pahala. Nah, warrofath, gitu. Dan rofath itu artinya juga umum, gitu. Artinya termasuk lafaz yang umum, gitu. Kalau rofas di dalam ucapan ya berkata dosa, itu saja, gitu. Berkata dosa itu. Nah itu kalau segitu aja. Itu artinya apa Pak di sini? Fasik. Fasiknya ada sendiri. Wal fusuk dan fasik. Keji. Keji itu dosa Pak. Ya. Iya, keji itu dosa yang lebih tinggi gitu. Itu fahsya itu keji. Gitu. Yang sering rofat itu kalau disebutkan untuk mana khusus itu adalah yang berkaitan dengan libido. Ya. Jadi kata rofat itu kalau digunakan untuk mengartikan khusus itu adalah libido. Gitu. Apa bahasa sekarang ngomong seks gitu ya. Nah, enggak ngomong kayak gitu. Oh itu. Meskipun tidak berarti dosa. Meskipun tidak berarti dosa, tapi tidak ngomong kayak gitu. Gitu. Seperti orang yang haji. Gitu. Haji, dan ketika dia haji itu bisa menghindar dari berhubungan suami istri, ya. Dan tidak berbuat fasik, dan wala jidala fil hajj, dan tidak bertengkar waktu haji. Nah itu kharaja ka yaumi waladathu ummu, ya. Dia keluar bersih dari dosa seperti waktu dilahirkan ibunya. Dan ada kalimat itu di ayat juga, tapi kalau di ayat tidak berkaitan dengan menunjukkan pahala atau terampuni dosa seperti dilahirkan ibunya. Tapi kalau di hadis itu man hajja walam yarfuth walam yafsuq, gitu. Kharaja ka yaumi waladathum. Kalau selesai. Nah, itu rofa. Jadi tidak berkata sia-sia, tidak berkata dosa, tidak berkata atau tidak berbuat fasik. Fasik itu apa? Fasik itu dosa, segala bentuk dosa, tapi aslinya fasik itu adalah tahu itu dosa terus dilakukan. Tahu itu dosa terus dilakukan. Karena itu orang Islam ada yang fasik, munafik juga dikatakan fasik. Innal munafiqina humul fasikun. Orang munafik itu adalah orang yang fasik. Orang kafir juga wal kafiruna humul fasikun. Orang kafir itulah orang yang fasik. Loh, orang fasik itu orang yang Islam apa munafik apa kafir? Orang Islam ada yang fasik, orang dan tidak batal Islamnya. Orang munafik itu juga fasik, orang kafir itu juga fasik. Lah, fasik sendiri itu apa? Yaitu tahu dosa, tahu haram tapi dilakukan. Gitu. Lah, apa enggak semua dosa kayak gitu? Ndak, orang bid'ah enggak tahu kalau itu bid'ah. Orang bid'ah menilai yang dilakukan itu adalah apa? Ibadah. Orang bid'ah itu menilai yang lah, berarti lah dia niatnya baik, tapi dia tidak mau kembali kepada dalil. Beragama itu kembali kepada dalil, kembali kepada tuntunan. Dia tidak mau kembali ke tuntunan, ini kan baik. Loh, jadi itu bid'ah. Pak, baik menurut Bapak.
menurut Islam itu bukan Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan bid'ah. Nah, dan bid'ah itu kesesatan. Kenapa? Karena tidak tahu. Orang tersesat itu tidak tahu jalan, tidak tahu jalan yang benar. Terus tidak diam, nggak tahu jalan yang benar terus diam, itu tidak tersesat. Loh Pak, sampean kok di sini? Iya. Tadi waktu di sana sampean kenapa kok ke sini? Tak kira benar, terus saya jalan ke sini, akhirnya jadi tersesat. Nah, jadi di awal tadi itu tidak tahu jalan yang benar terus jalan, itu tersesat. Nah itu. Nah, adapun tidak tahu jalan terus diam, itu tidak tersesat. Nah itu, jadi tersesat itu jalan tanpa petunjuk. Di dalam agama mananya tersesat sendiri seperti itu, melakukan keagamaan tapi tanpa petunjuk, menyimpang dari kebenaran. Jadi pembahasan khususnya lah orang yang tersesat itu dikatakan fasik juga. Jawabannya iya. Apa fasiknya? Fasiknya kamu berjalan tanpa petunjuk, itu nggak ada petunjuknya, nggak tahu kebenaran kok jalan. Nah, salahnya di situ. Tapi ada istilah khususnya. Kafir ya fasik. Kenapa? Karena itu kebenaran kok ditolak. Itu asli kafir itu menolak kebenaran. Orang musyrik fasik, iya fasik juga. Kenapa? Gitu. Bukan Tuhan kok disembah. Mereka pada dasarnya paham bahwa yang disembah itu bukan Tuhan. Gitu. Nah, enggak Tuhan kok disembah, maka dia fasik juga. Gitu. Nah, karena itu fasik itu kalimat yang lebih umum. Tapi asli pembahasannya adalah itu tahu itu salah, tahu itu dosa, tapi dilakukan. Sekarang mencuri, orang Islam mencuri nggak batal Islamnya, tapi mencuri itu kefasikan. Dan kalau dikenal orang yang baik di lingkungannya, dan tingkatan baik itu tergantung masyarakat dalam bab ini. Apa maksudnya? Maksudnya gini, kalau standar baik itu adalah ahli hadis. Ahli hadis bahwa kalau hadis itu tidak lewat orang yang baik, maka hadisnya tidak sahih. Gitu. Kenapa kok hadis ini kan? Karena lewat dari orang yang tidak baik sanadnya itu. Kalau standarnya adalah ahli hadis, di zaman kita ini bisa-bisa tidak ada orang yang baik. Tapi pembahasan fasik gitu dengan orang yang baik tadi itu bukan standarnya ahli hadis, tapi standarnya adalah masyarakat. Gitu. Jadi orang yang fasik tidak boleh jadi wali. Punya anak perempuan gitu, bapaknya tidak boleh jadi wali meskipun Islam. Kapan wali Islam itu tidak boleh jadi? Kapan orang tua Islam tidak boleh jadi wali anaknya menikah dan wali-wali dan lain-lain? Apabila orang itu fasik. Kenapa tidak boleh wali fasik? Gitu. Nah, fasik di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah dinilai masyarakat yang baik. Nah, kata-kata masyarakat yang baik tadi itu standarnya itu bukan standar ahli hadis, tapi standarnya adalah masyarakat itu. Masyarakat itu Islam waktunya sholat dan dia bukan pencuri, dia bukan orang yang duduk-duduk di perempatan jalan, bukan orang yang main gaplek. Maka dalam hal ini itu tingkatan baik masyarakat. Kalau masyarakat menilai dia ini bukan orang jelek, berarti dia tidak fasik, boleh jadi wali. Nah, kalau standarnya ahli hadis, wah ketahuan tidak jamaah, sakit, bisa jalan. Dia di depan rumah tadi jalan-jalan kok. Terus waktunya orang jamaah nggak berangkat, orang pulang jamaah duduk di emperan rumahnya, nggak diterima hadis lewat dari orang itu sebagai hadis sahih. Gitu. Loh kenapa? Jelas-jelas ini 27 derajat, ini 1 derajat terus nggak diambil. Bukan itu orang yang baik, tapi standarnya standar mereka. Gitu. Nah kalau di kita kayak gitu dikatakan nggak baik. Yang sholat zuhur jamaah cuman 11 orang. Nah orang di sini 11.000 orang.
Jadi 1 banding 1000. Nah, jadi itu. Nah, wa dzalika li syiddati khataril lisan. Dan sesungguhnya yang demikian itu karena besarnya bahaya lisan. Orang puasa harus menjaga lisannya. Kenapa? Karena saking besarnya bahaya lisan. Wali anna jami'a hadhil umur tunafi adabas siyam. Dan karena ucapan sia-sia, ucapan dosa, perbuatan fasik itu bertentangan dengan makna puasa. Wa tunafil hikmah minhu. Itu bertentangan dengan hikmah puasa. Puasa itu ibadah kepada Allah. Nah, mulai subuh sampai maghrib ini ibadah. Ibadah kok sia-sia. Ibadah kok ngomong dosa. Ibadah, Anda ini dalam keadaan ibadah. Dalam keadaan ibadah kok ngomong dosa. Dalam keadaan ibadah kok ngomong rofath tadi itu. Gitu. Nah, enggak sesuai dengan itu hikmah puasa. Wa yadullu ala wujubi hifdzil lisani amma sabaqal haditsul anifu dzikr. Dan hadis di atas tadi itu juga menunjukkan makna hendaknya menjaga lisan. Disakiti orang saja itu tidak membalas mencela. Kenapa? Karena dia puasa. Dicela orang tidak membalas mencela. Disakiti tidak membalas menyakiti. Wa kadzalika qauluhu sallallahu. Dan begitu juga hadis Nabi SAW yang lain. Laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu tidaklah hanya menahan makan dan minum. Innama siyamu anil lagwi warrafath. Akan tetapi puasa yang sesungguhnya, maksudnya puasa yang sesungguhnya yang diinginkan adalah meninggalkan yang sia-sia, meninggalkan yang dosa. Rafath itu. Fa in sabbaka ahadun, maka jika ada orang yang mencelamu, au jahila alaika, atau berbuat bodoh kepadamu, berbuat jahil kepadamu. Orang mengatakan sekarang usil. Ngapain orang itu usil ke kita? Nah, orang kayak gitu itu fakul, katakan saja inni shaim, saya ini puasa, saya ini puasa. Fayajibu hifdzil lisan, maka orang yang puasa itu harus menjaga lisan anil fuhsh, dari perbuatan keji. Nah, ini fuhsh itu keji. Ya. Wal kalamus sayyi, harus menjaga lisan dari ucapan jelek. Wa ma la khaira fihi min laghwil qaul, dan bahkan dari segala ucapan yang tidak mengandung makna baik, yang sia-sia. Nah, yang enggak dosa tapi enggak baik, hendaknya dihindari. Enggak mengandung makna baik meskipun enggak dosa, apa itu? Ya sia-sia tadi itu. Enggak dosa tapi juga enggak baik, itu hendaknya dihindari. Alat tabutsani asyara yang ke-12, al-iktsaru min a'malil bir. Orang yang sedang puasa itu hendaknya memperbanyak amal soleh, amal baik. Amal baik, amal soleh itu. Nah, dan ini bukan ucapan, gitu. Meskipun baca Quran itu juga amal soleh, gitu. Tapi di sini lebih umum, memperbanyak min amal. Karena itu, gitu. Termasuk kesalahan adalah ini kan puasa, terus tidur aja, tidur bangun sholat, habis sholat tidur lagi, gitu. Nah itu tidak sesuai dengan hikmah puasa. Tidurnya orang puasa kan ibadah. Itu bukan hadis, itu bukan ucapan sahabat. Itu nasihat ulama. Daripada kamu berbuat jelek, berkata jelek, lebih baik kamu tidur. Kenapa? Karena kalau kamu puasa terus kamu ngomong jelek atau berbuat jelek, bisa nggak dapat pahala apapun. Dapatnya hanya lapar dan haus, gugur kewajiban gitu toh. Tapi kalau puasa terus tidur aja, zuhur sholat, balik lagi tidur, terus nggak ngapa-ngapain, nggak buka HP. Kenapa? Kalau buka HP lah berbuat yang sia-sia nanti ya. Tidur aja itu lebih baik daripada aktivitasnya
ada tapi aktivitas yang sia-sia. Nah, jadi off gitu, off, nggak berbuat baik, enggak. Itu tetap lebih bagus ya puasa dibandingkan dengan yang sia-sia. Bukan berarti tidur kan ibadah, enggak ada dalil tidur. Gitu. Gimana? Nah itu. Nah, jadi orang yang puasa bukan tidur, bukan itu berhenti aktivitas, tapi itu memperbanyak aktivitas yang baik, meninggalkan aktivitas yang kurang baik. Yakni asna asyam, maksudnya tatkala sedang puasa. Sedang puasa di sini maksudnya ya subuh sampai maghrib, ya. Fayustahabbu lil mar'i ay yushghila waqtahu, maka orang yang sedang puasa harus menyibukkan waktunya. Jadi enggak tidur, menyibukkan waktunya bidzikri, dengan baca zikir, wa doa, baca doa, berdoa pada Allah, wal istighfar, wa qiraatil Quran, baca Quran, wal iktsaru minas shadaqah. Nah, dan meningkatkan sedekah, wa taftiris shaimina, dan memberi berbuka orang yang puasa, iltimasan lil ajri wa thawab, untuk mendapatkan pahala yang lebih. Karena apa? Karena dia sedang puasa. Itu. Wasilaturrahim, dan silaturrahim, wa amalal bir, dan melakukan apapun perbuatan yang baik, wa ghairu dzalika min amalil khair, dan segala perbuatan yang baik masuk di situ. Al-adabut tsalits asyar, yang ke-13. Nah, ini yang ke-13 ini sudah kita bukan yang kayak tadi, tajilul futur. Ini adab-adab yang umum ya. Nah, hendaknya menyegerakan berbuka. Gitu. Kalau di zaman kita menyegerakan berbuka itu contohnya yang paling enak itu adalah kalau sedang nyupir atau naik motor, berhenti dulu terus berbuka. Gitu. Adapun kalau enggak kayak gitu, orang sekarang gitu, enggak sekedar masuk di dalam menyegerakan berbuka, kalau bisa itu waktunya diajukan. Jadi orang zaman sekarang itu sudah dan aku buka setengah jam lagi, enggak ada yang kayak gitu ya. Bahkan belum waktunya itu sudah dipegang. Gitu, yang terus langsung cepet-cepetan. Jadi itu. Nah, karena itu menyegerakan berbuka gampangnya di zaman sekarang yang cocok itu, meskipun kamu sedang naik motor, wah ini ke masjid kurang 3 menit dengar adzan, jangan nunggu berbukanya nanti sampai di masjid. Ya, minggir dulu terus langsung berbuka. Kenapa? Untuk mendapatkan pahala menyegerakan berbuka. Adapun ketika sudah siap di rumah atau di masjid buka bersama itu sudah segera-segerahan, sudah nggak pakai itu. Bisa tidak ada niat menyegerakan berbuka. Sudah waktunya makan ya itu. Jadi niat menyegerakan berbukanya sudah terlupakan. Gitu. Nah, fa inna hadza min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lu apa di zaman Nabi enggak? Oh, di zaman Nabi itu banyak orang yang kalau enggak diajarin kayak gini. Oh, nanti aja di sana bareng sama saudara. Nanti aja Nah, jadi kayak gitu. Nah, demi saudara saya belum berbuka sampai sekarang untuk kebersamaan. Nah, itu enggak baik. Bahkan harus segera berbuka. Nah, itu. Nah, kalau zaman sekarang salammu nggak ada, tak tinggal. Oh, tadi itu diantar kambing guling misalnya. Lalu mana? Salammu nggak ada, tak tinggal. Nah, fa inna hadza min sunnatin Nabi SAW, sesungguhnya menyegerakan berbuka itu adalah sunnah tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad amara Nabi SAW bihi faqala, dan sungguh Nabi SAW memerintahkannya. Nabi bersabda,
bakiru bil iftar, bersegeralah berbuka. Wa qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr, orang itu selalu dalam kebaikan jika menyegerakan berbuka. Wa fi dzalika farhatun lis-shaim, dan dalam berbuka itu ada kesenangan untuk orang yang puasa, wa takhfifin anhu, dan meringankannya gitu. Nah, dan farhatun lis-shaim, sebentar ya, ada dua farha yang disebutkan di dalam hadis. Lis-shaimi farhatani, orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kesenangan, senang itu. Nah, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Gitu, senang waktu berbuka dan senang waktu bertemu Allah. Terus dia bawa amalan puasa. Dia jadi orang yang senang bertemu Allah SWT. Gitu. Ketika bertemu Allah senang. Gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah senang waktu berbuka. Makna senang waktu berbuka bahwa makanan yang dimakan atau minuman yang diminum ini betul-betul gitu, jiwa itu merasakan nikmatnya. Meskipun mungkin 1-2 orang buka, tapi gitu mungkin diliputi oleh gangguan setan atau hawa nafsunya yang kebablas, gak enak belajar bukanya. Nah, bisa jadi ada orang yang kayak gitu ya. Nah, padahal aslinya buka itu menyenangkan jiwa. Menyenangkan jiwa. Apa maksudnya? Orang yang seharian tidak makan, tidak minum, terus minum air putih, minum teh, minum apapun ya, rasanya itu betul-betul senang. Nah, dan itu sesungguhnya nikmat Allah SWT. Kenapa? Karena orang yang ahli bersyukur itu orang yang pandai merasakan nikmat. Ya. Nah, dan dia ini sedang kondisinya gampang untuk dekat kepada Allah. Karena itu minum, ya Allah, segernya air ini. Ya Allah, nah itu terus semakin bersyukur kepada Allah. Makan karena lapar, nikmat. Meskipun nasi putih sama mie sama tempe irisan gitu tau gitu ya. Oh, enak di rumah. Jangan berpikir enak di rumah, tapi rasakan. Orang yang seharian tak makan terus nasi bungkusnya isinya hanya nasi putih, mie sama tempe gitu ya. Itu kalau Anda rasakan betul-betul rasanya enak. Kenapa? Kan seharian tak makan. Kan jadinya kan enak. Gitu ya. Nah, itu. Orang yang sulit makan, kalau berbuka gampang. Kenapa? Itu nikmat dari Allah Ta'ala itu. Nah, meskipun itu juga benar, tapi bukan itu yang lebih tinggi. Karena itu senang waktu berbuka itu, nikmat minum, nikmat makan itu terasa senang, bersyukurlah kepada Allah. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Dan ini harus belajar ya. Itu hendaknya betul-betul jiwa itu merasa senang seharian beribadah kepada Allah. Nah, berbuka, ibadahmu selesai. Nah, ibadah saya hendaknya betul-betul merasa senang. Itu kalau nggak dilatih, itu nggak akan muncul di dalam jiwa orang setingkat kita. Gitu. Orang yang bukan ulama yang betul-betul itu pandai merasakan nikmatnya ibadah, bukan sahabat, bukan itu tidak gampang bisa merasakan itu. Itu satu. Yang kedua, hendaknya sepanjang hari itu banyak ingat puasa. Banyak ingat puasa. Nanti betul-betul berharap ketika berbuka itu merasa lebih nikmat selesai puasa dibandingkan dengan segarnya minum meskipun cuacanya sangat panas, dibandingkan dengan nikmatnya makan meskipun makanannya enak dan dia gitu kerjanya keras sangat lapar gitu, masih tetap minumnya syukur luar biasa, tapi dalam jiwa masih lebih nikmat selesai ibadah
dibandingkan dengan nikmatnya makan, dibandingkan dengan kenapa? Karena itu juga kenikmatan gitu, dan itu masuk di dalam makna farhah inda fitri, senang jiwanya tatkala berbuka. Senang apa? Senang nikmatnya minum itu enak, betul. Senang nikmatnya hidangan buka itu betul, tetapi yang lebih tinggi harus dipelajari dan berusaha dirasakan, senang selesai beribadah puasa. Nah, apalagi jadi orang yang subuh atau menjelang subuh mau berbuka, mau makan sahur gitu. Ini gitu. Enggak jam makan tapi makan, kenapa? Karena puasa. Ya Allah, jadikanlah puasa ini pelebur dosa. Ya Allah, jadikanlah berharap. Jadi enggak waktunya makan. Kenapa makan sahur? Mengingatkan dirinya puasa lalu berharap kepada Allah. Kan barang siapa yang puasa dasarnya iman dan penuh harap. Penuh harap itu maksudnya apa? Setiap ingat dirinya puasa berharap kepada Allah. Gitu. Pagi-pagi biasanya minum kopi panas. Ini pagi nggak ada kopi, kenapa? Karena puasa. Ya Allah, jadikanlah puasa ini. Nah, ini kenapa? Karena puasa itu untuk Allah, menahan makan minum untuk Allah. Harusnya saya minum kopi panas enak, kebiasaan. Ini nggak minum, kenapa? Karena puasa untuk Allah. Ya Allah, jadikanlah puasa pelebur dosa. Ya Allah, jadikanlah puasa benteng dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah puasa ini Engkau terima dan Kau langsung berikan pahalanya tanpa perantara. Ya Allah, harapan-harapan dimunculkan gitu. Nanti kerja lapar, haus. Nah, ini terasa lapar lebih dari biasanya, tapi karena puasa ya udah makan. Haus karena puasa. Ya Allah, jadikanlah puasa ini. Nah, berharap lagi. Nanti kalau berbuka air putih, rasanya segar, tapi yang lebih nikmat itu adalah alhamdulillah bisa puasa sepanjang hari, hati selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau bisa kayak gitu, itu merasakan nikmatnya puasa. Nah, kalau sudah pernah merasakan seperti itu, hendaknya dipelajari dan berusaha diulang. Siapapun yang sudah pernah merasakan nikmatnya ibadah, maka hendaknya banyak diingat, kok bisa kayak gitu, bagaimana supaya bisa begitu lagi. Nah, supaya sering dalam perjalanan hidup ini merasakan nikmatnya ibadah. Sungguh orang yang bisa merasakan nikmatnya ibadah itu kalau tidak diakhiri atau tidak dibatalkan, itu adalah dijelaskan oleh ulama, itu tanda kebaikan akhirat. Dan itu sendiri sesungguhnya adalah nikmat yang hakiki di dunia ini. Itu adalah nikmat merasakan nikmatnya ibadah itu. Nah, karena itu farha inda fitri, itu senang tatkala berbuka. Tidak salah, orang yang puasa itu minum air saja terasa nikmat. Dia itu salah satu nikmat Allah yang Allah berikan bagi orang puasa. Ini nikmatnya air ini, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Nah, lalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena itu bismillah, alhamdulillah, itu zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, itu adalah doanya gitu ya. Nah, dan doa itu sendiri pun mengingatkan bukan sekedar nikmatnya minum, dan nikmatnya minum juga masuk, nikmatnya makan juga masuk, tapi mengingatkan ya Allah itu teguh tetapkan pahalanya. Meskipun lafadznya di sini dan tetaplah pahala dengan izin Allah. Nah, tapi dalam jiwa ya Allah itu berikan pahalanya, atau terimalah puasa ini gitu. Nah, dan yang semakna. Wa fi dzalika farhatun lis-shaim, dan menyegerakan berbuka itu adalah kesenangan untuk orang yang puasa, wa takhfifun anhu, dan meringankannya, wa an badanihi ba'da id aba nafsahu wa harramaha ma tashtahi lillahi ta'ala gitu. Dan meringankan badannya dan
badannya akan merasa nikmat setelah melelahkan dirinya dan menahan dirinya dari yang ia senangi berupa makan dan minum lillahi ta'ala semata-mata karena Allah. Nah, jadi selama seharian dari subuh sampai maghrib menahan dirinya dari yang ia senangi dari makan dan minum, terus di maghrib itu dia makan dan minum. Akhirnya itu badannya terasa senang, terasa enak. Waqad kana sallallahu yu'ajjilu bil iftari qabla salatil maghrib, dan Rasulullah SAW menyegerakan berbuka sebelum salat maghrib. Fa innahu sallallahu kana la yusallil maghriba hatta yaftur. Sesungguhnya Nabi SAW tidak salat maghrib sampai selesai berbuka, walau ala syarbatin minal ma atau syurbatin minal ma, meskipun hanya sekedar seteguk air. Ya, jadi menyegerakan berbuka meskipun hanya seteguk air. Kondisinya tidak mungkin minum cukup banyak itu, segelas penuh itu yang biasanya wajarnya minum segitu, tidak mungkin minum segitu. Tuh, makan begini, makan itu nggak mungkin, tetap menyegerakan meskipun seteguk air. Ya. Fayam bagi lil mu'mini alla yataqa'as anit ta'addubi bihadzal adabin nabawi rafi'. Maka orang yang beriman itu jangan sampai ngelembek di dalam masalah adab seperti ini. Jangan sampai itu ngelembek itu apa-apa wis nanti contoh kita tadi itu misalnya sedang berkendara naik motor gitu. Wah, ini kurang 2 kilo, ini jalannya 60 meter, 2 kilo kan 2 menit aja nyampe gitu ya. Jalannya 60 km per jam. Nah kurang 2 kilo kan 2 menit aja nyampe. Wis, ndak, berhenti dulu, minum seteguk air, terus jalan lagi. Nah itu hatta ya ta'abbada lillahi ta'ala bisyaklin sahih, supaya ibadahnya kepada Allah betul-betul sahih. Fala yusallil maghriba wa huwa yashtahi ta'ama wa syarab. Nah, berkaitan dengan sholat maghrib, maka tidak sholat maghrib dalam keadaan kepingin minum, dalam keadaan kepingin makan. Mungkin itu yang kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, monggo yang bertanya enggak apa-apa. Kalau nggak ada sama sekali, maka yang penting niatnya berbuka, dan di antara ulama ada yang hendaknya beraktivitas seperti makan atau minum, gitu. Niatnya membuka puasanya itu sudah cukup. Oh, berarti saya sekarang berbuka, sudah alhamdulillah sudah selesai puasanya. Gitu. Nah, dan di antara ulama ada yang hendaknya beraktivitas seperti makan dan minum. Misalnya kayak apa? Misalnya untuk membuka seolah-olah makan minum tadi itu ngemut jarinya terus sudah. Nah jadi gitu. Seperti orang yang betul-betul habis gundul atau kepalanya botak, nggak ada rambutnya sama sekali, terus dia tahallul dari haji atau umroh, gitu. Maka dengan niat tahallul itu sudah cukup. Tapi di antara ulama ada yang hendaknya melakukan aktivitas seperti cukur. Maksudnya gimana? Pegang pisau terus dipesutkan seret. Nah itu seolah-olah itu adalah cukur. Ada ulama yang ini, jadi tetap melakukan aktivitas gitu, meskipun nggak ada rambutnya, gundul melontos gitu, kayak belang gitu, licin gitu, nggak ada rambutnya itu, terus tahallulnya gimana? Bahasa kita ya, formalitas, tapi itu ibadah. Bagaimana? Tidak sekedar niat, tapi ini pisau terus. Nah jadi sampai kayak gitu. Dan ada yang mengatakan cukup dengan niat. Kenapa? Karena zahir amalannya nggak ada, yaitu cukup dengan niat. Nah berbuka tadi juga kayak gitu. Oh ini berkendara kurang 5 menit, nah nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada air apapun, terus ya.
Nah, cukup dengan niat, dan ada yang tadi itu ditambah dengan aktivitas apa itu? Misal. Nah, terus niat berbuka, terus jarinya. Nah, sudah gitu aja sudah cukup. Gantinya gerakan makan, gerakan minum. Nah, ini. Apa itu termasuk? Jawabannya iya. Jadi orang yang ketika ibadah tidak bisa merasakan, tapi ketika ibadah itu hilang, terasa tidak enak, itu sesungguhnya adalah nikmatnya ibadah. Tatkala dia aktivitas ibadahnya jalan, tidak ada masalah, tenang. Sesungguhnya itu adalah nikmat, tapi orang kurang pandai merasakan, gitu. Itu sesungguhnya nikmat ibadah. Karena itu orang yang beriman itu tidak tahu bahwa orang yang menyekutukan Allah itu jiwanya resah. Ya. Orang nggak tahu. Orang yang diberi oleh Allah pemahaman yang seolah-olah sampai betul-betul ia rasakan, ya, itu berkata begini: seandainya anak-anaknya raja itu tahu, seandainya raja dan anak-anaknya raja itu tahu kenikmatan kita, ulama ahli, pasti mereka akan menghajar dan membunuh kita. Kenapa? Iri dengan kenikmatan ketakwaan kepada Allah SWT yang tidak mereka dapatkan. Mereka mengira bahwa jadi raja itu nikmat, enak, gitu. Mengira bahwa uang banyak itu enak, mengira begitu, dan tidak mereka dapatkan kenikmatan jiwa yang sesungguhnya. Yang kenikmatan jiwa sesungguhnya itu adalah Allah karuniakan kepada orang yang hidupnya makmur dengan ilmu. Makmur dengan ilmu itu jiwanya betul-betul ilmu terus, sudah. Kalau tidak ada yang disampaikan, ya baca ayat, ilmunya faham, ngikut tuh. Nah, jadi akhirnya merasakan ilmu Allah SWT, atau zikir kepada Allah, atau itu kenikmatannya itu gampangannya lebih tinggi daripada minuman segar bagi orang yang haus, gitu ya. Nah, terus jabatan dan harta yang dikira orang itu adalah nikmat, itu difahami oleh ulama itu kesalahan. Itu kesalahan, gitu ya. Sesungguhnya nikmatnya harta itu bukan punya banyak, tapi nikmatnya harta itu adalah merasakan harta itu. Dengan ungkapan yang biasa itu menggunakan harta itu kenikmatan harta itu. Karena itu jiwa manusia itu tertipu oleh hawa nafsu, tertipu oleh setan di dalam masalah senang harta. Gitu. Mengira bahwa banyak harta itu nikmat, itu salah. Yang betul nikmatnya harta itu adalah tatkala dirasakan. Jadi kalau orang itu punya harta 1 miliar, yang dimakan itu 100, sesungguhnya yang nikmat itu ya 100. Yang 101 ke 1 miliar atau yang 900 sudah, itu sesungguhnya beban. Mau mencarinya, mau menjaganya, mau apa itu adalah beban. Kamu makan? Enggak. Kamu pakai? Enggak. Kamu tinggal mati? Iya. Padahal itu dari mulai mendapatkannya, gitu, mulai untuk mendapatkan itu waktu, tenaga dan pikiran terus digunakan. Nah itu, karena itu jabatan juga kayak gitu. Karena itu ulama tadi itu, seandainya raja dan anak-anaknya itu tahu kenikmatan yang dirasakan oleh ulama, itu, mereka itu pasti akan menghajar dan membunuh kita. Kenapa? Bukan karena apa? Karena iri mendapatkan kenikmatan
yang tidak mereka dapatkan, padahal mereka itu maunya mengejar kenikmatan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, adapun orang-orang yang ilmunya, ketakwaannya tidak setingkat mereka, itu sesungguhnya orang yang beriman itu diberi ketenangan oleh Allah. Gitu. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman hatinya itu tenang. Kenapa? Karena orang beriman itu ingat Allah. Bagaimana? Zuhur sholat, maghrib, asar sholat, maghrib sholat, itu ingat Allah. Dan itu menenangkan. Meskipun tidak pandai merasa, tapi tenang. Kalau itu hilang, akan banyak keresahan. Orang musyrik difirmankan oleh Allah tidak ada ketenangan di dalam jiwanya, bahkan terombang-ambing. Orang kafir terombang-ambing. Kita tidak merasakan. Kenapa? Alhamdulillah, para sahabat betul-betul merasakan. Kenapa? Yang asalnya musyrik terus jadi beriman. Nah, terus merasakan nikmatnya iman. Ya Allah, celaka dunia akhirat, rugi dunia akhirat. Karena itu dimutilasi hidup itu tidak apa-apa. Ini adalah ketenangan yang sesungguhnya yang dari jiwa terombang-ambing menjadi jiwa tenang itu. Meskipun di dunia ini bahkan dijanjikan nanti di akhirat akan lebih. Akhirnya sahabat ada dimutilasi hidup-hidup di awal Islam. Ridho. Apakah kamu mau kamu dibebaskan, dikasih yang enak, harta yang banyak ini, tapi Muhammad yang memposisikan pada dirimu? Apa jawaban Usaid ibn Khudair atau sahabat yang lain ini? Ya, apa jawabannya ini? Senyum dan mengatakan gitu. Sesungguhnya aku tidak senang kalau aku tahu bahwa Rasulullah SAW itu kesandung atau kena duri. Aku tidak senang. Bagaimana mungkin hati itu senang kalau Rasulullah SAW yang memposisikan yang harus itu, yang dimutilasi, yang harus dihukum gitu. Nah, bahkan hidup ini adalah untuk perjuangan gitu. Nah, itu kalau bisa Rasulullah SAW di hadapan sahabat itu nggak kena duri. Nah, jadi ya gitu. Intinya bahwa iman itu tenang. Meskipun kita tidak pandai merasakan, sesungguhnya kita beriman, kita sholat, kita Ramadan puasa, kita baca Quran, kita taklim. Kita taklim ini umumnya ya. Kita taklim ya. Dapat nikmat apa? Nggak merasakan manisnya ya, tapi sesungguhnya ketenangan itu meliputi kita. Coba, saya tidak satu anak sudah jadi ustaz, dan waktu ngomong juga sudah jadi ustaz muda, murid kita gitu. Ustaz, tidak tahu ya kok akhir-akhir ini itu kayaknya itu hidup itu tidak tenang gitu. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi ketenangan oleh Allah, kebahagiaan. Tapi berkaitan dengan masalahmu, petunjuk di dalam Islam itu sekarang kenapa ketenangan itu kok hilang? Kok jadi resah gitu? Mungkin biasanya baca zikir pagi sore, tidak zikir pagi sore. Mungkin biasanya gitu punya aktivitas yang rutin, yang tidak wajib. Kenapa? Karena yang membedakan kita dengan umumnya orang itu adalah yang bukan wajib. Yang wajib semuanya sama. Siapa di antara kita yang nggak sholat 5 waktu, gitu ya? Nah itu mungkin itu. Astagfirullah. Iya. Terus ingat astagfirullah. Iya. Kayaknya itu ini masalahnya apa? Jadi dulu itu gampangannya nggak pernah luput zikir pagi sore. Terus tidak tahu ini sudah berapa lama tidak zikir pagi sore. Nah, terus habis itu barangkali itu dan bisa jadi ada yang lain sehingga kehidupan tidak tenang. Ada yang satu beda lagi ya. Kayak gitu keluhannya sama, bisa ternyata mungkin selama ini saya baca Quran sebelum subuh, sebelum azan, jadi berarti berusaha bangun terus menyempatkan
baca Quran sebelum adzan terus sudah tidak kayak gitu lagi. Nah, sesungguhnya ibadah kepada Allah itu menenangkan, dan kehilangan itu, ketenangan itu juga akan hilang. Ketenangan yang diperoleh dari ibadah itu juga akan hilang gitu. Nah, dan seandainya ibadah-ibadah yang lain itu hilang semuanya atau banyak, alangkah tidak enaknya jiwa itu. Karena itu orang kafir itu alangkah tidak enaknya gitu. Kalau saya sampai sekarang itu tahu ada orang yang tidak beragama Islam terus bangun-bangun jam, nggak tahu bangunnya kayak apa itu, jam 6, jam setengah 7, jam 7 itu kayak bangun itu kayak gak enak kabeh gitu ya. Nah itu bangunnya sini jam segitu terus kelihatannya itu lemes kabeh, sabet ya memang setiap kalau belum digerak-gerakkan itu abot kabeh kayak gitu. Nggak ada ketenangan, nggak ada ketenteraman orang yang tidak beriman, yang tidak ingat pada Allah. Dan Allah tadi berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman hatinya tenang itu karena ingat Allah. Iman terus ingat Allah. Nah, ingat Allah itu ada yang seperti sholat 5 waktu. Dia tidak pandai merasa, tapi karena dia sebagai orang beriman sholat 5 waktu, sesungguhnya itu menenangkan. Apalagi setiap pagi zikir, sore zikir. Nanti naik keluar rumah baca doa. Nanti naik kendaraan baca doa. Nanti di kendaraan sambil baca Quran, sambil zikir subhanallah alhamdulillah itu. Apalagi itu sambil yang dibaca itu ada kesadaran makna. Oh, 2 kalimat ini ringan di lisan, timbangannya sangat berat, dicintai oleh Allah itu ingat. Maka baca itu menenangkan tersendiri gitu. Nah, jadi itu. Nah, alladzina amanu, orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hatinya tenang bi dzikrillah. Kenapa? Karena ingat Allah. Orang yang beriman itu banyak ingat Allah. Sejelek-jeleknya orang yang beriman salat 5 waktu. Gitu ya. Itu sesungguhnya menenangkan. Lalu diakhiri ayat itu, ala bi dzikrillah tatma'innu. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah hati itu tenang. Kepingin puncak yang banyak disebutkan oleh ulama ketenangan di dunia, ya, yaitu ketika nafas itu sudah tidak lancar, itu sakit, dan tambah puncak sakitnya, yaitu ketika nazar, gitu ya. Ketika itu puncak sakitnya di dunia. Tapi kalau rindu ketemu Allah, kenapa rindu ketemu? Karena ingat Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, terus dia penuh harap kasih sayangnya. Itu justru tambah rindu ketemu Allah, tambah nikmat. Nah, jadi ingat Allah itu menenangkan jiwa. Ala bi dzikrillah tatma'innu. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Taala nikmat selalu ingat Allah SWT, dan harus ada usaha dan harus ada doa. Usaha, semua ibadah yang kita lakukan itu adalah usaha untuk supaya jiwa ini ingat Allah. Dan di samping itu kita hendaknya minta kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah kami supaya jadi hati yang selalu ingat Engkau, wa syukrika wa husni ibadatik, dan bersyukur kepadamu, dan tolonglah supaya bisa ibadah dengan baik kepadamu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.